kuliah struktur bangunan yang berkaitan tentang pembahasan dari struktur bangunan, baik itu di bangunan jembatan, bangunan gedung, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang di mata kuliah struktur bangunan ini nanti pembahasan lebih detail mengenai komponen-komponen struktur bangunan. Memang setelah kuliah ini diharapkan mahasiswa bisa mengerti apa-apa saja yang elemen struktur bangunan yang ada misalnya gedung, jembatan, dan bangunan. Nah, kita coba bahas sedikit mengenai sejarah singkat dari struktur bangunan itu. Nah, struktur bangunan ini merupakan bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan di atas tanah. Jadi memang secara peran dari elemen strukturnya adalah untuk menyalurkan beban yang ada dari struktur bangunan atasnya selanjutnya diteruskan kepada bagian struktur bawah berupa fondasi. Nah, fungsi dari struktur ini adalah untuk memberikan kekuatan dan kekakuan yang diperlukan untuk mencegah sebuah bangunan mengalami keruntuhan. Jadi diharapkan dengan adanya elemen ataupun komponen struktur bangunan ini, bangunannya diharapkan bisa berdiri kokoh dalam masa waktu layak. Nah, kemudian ini adalah sejarah perkembangan dari struktur bangunan, di mana memang ini kalau kita lihat dari sejarah yang ada, itu dimulai dari masa Mesir dan Yunani kuno. Ini dibuktikan dengan adanya penemuan-penemuan bangunan-bangunan lama yang dibangun pada saat itu. Nah, yang pertama, secara singkat, ini terbuat dari bongkahan-bongkahan batu besar. Jadi memang pada saat itu difungsikan sebagai untuk konsumsi balok. Dan berikutnya ini masih berkaitan dengan penggunaan bongkahan-bongkahan batu besar yang difungsikan sebagai elemen struktur utama seperti balok dan kolom. Nah, jadi memang pada saat itu mereka menggunakan sistem post anlitel di mana balok batu mas itu bertumpu pada kolom yang relatif tebal. Nah, sebenarnya ini metode yang sistem yang mereka gunakan pada zaman kuno itu sama sih kita gunakan hingga saat sekarang ini dengan tapi beda penamaan. Kalau sekarang kita namakan kolom B, artinya kolom ini lebih kuat dibandingkan dengan balok. Nah, kemudian perkembangan berikutnya adalah pada masa itu para ilmuwan pada masa itu mulai berinovasi bagaimana dari yang awalnya bongkahan batu besar itu bisa bernilai arsitektur lebih bagus ya. Jadi mulai dikenal adanya relief-relief pada bagian-bagian batu. Nah, jadi memang ini merupakan perkembangan selanjutnya dari yang sebelumnya berupa bongkahan-bongkahan batu besar yang difungsikan sebagai kolom dan balok. Nah, kemudian perkembangan berikutnya adalah para ilmuwan pada saat itu mulai mengembangkan bagaimana bongkahan batu ini bisa juga difungsikan untuk bangunan air. Dalam ini adalah bentuk batu ini seperti lengkungan sebagai pintu air. Nah, memang bangunan yang sudah ada ini sampai sekarang masih dilestarikan, bahkan sekarang ini berada di pusat kota yang salah satu peninggalan yang ada di Eropa. Nah, kemudian berikutnya adalah mulai dikembangkan lagi bagaimana bongkahan batu ini ataupun batu-batu ini juga bisa difungsikan untuk penutup atap. Nah, ini terbukti adanya peninggalan-peninggalan seperti di katedral ataupun di masjid yang ada di Turki. Nah, ini difungsikan kubah untuk penutup atapnya. Jadi memang perkembangan juga semakin bagus. Nah, kemudian barulah dikembangkan metode lain, misalnya penggunaan baja ataupun kayu sebagai komponen elemen strukturnya. Nah, kemudian penggunaan baja sebenarnya dimulai pada abad ke-19 ya. Nah, penggunaan secara besar-besaran bahkan ini menjadi salah satu ikon kota yang ada di dunia yang ada di Paris di Prancis. Nah, memang pada abad ke-19 mulai dikembangkan bagaimana penggunaan baja ini bisa digunakan secara besar-besaran. Memang pada waktu itu keterbatasan dalam teknologi membuat orang mendesain bangunan dengan pengaku yang cukup banyak. Nah, memang jika dibandingkan dengan kondisi sekarang yang memang secara teknologi berupa adanya aplikasi-aplikasi tertentu, kita bisa menghitung kekuatan dari elemen struktural misalnya seperti balok dan kolom. Nah, sehingga penggunaan komponen-komponen yang bisa kita melihat dengan catatan ini masih dalam kondisi yang kuat dan kokoh. Nah, kemudian untuk struktur bangunan yang ada pada saat ini, kita sudah bisa menggunakan berbagai bentuk material mulai dari kayu, baja, bahkan ada yang menggunakan sistem komposit. Nah, kemudian dari segi perhitungan juga
sudah bisa digunakan dengan menggunakan aplikasi ataupun software tertentu ya, sehingga hasilnya lebih pasti, berbeda dengan yang pada masa-masa awal perkembangan dari struktur bangunan itu hanya seperti sistem coba-coba. Nah, kemudian ini adalah bagian-bagian dari struktur bangunan. Yang pertama ini adalah bangunan bawah. Ini merupakan bagian-bagian yang terletak di bawah muka lantai atau yang ada di dalam tanah. Atau sering kita namakan ini dengan pondasi. Jadi memang pondasi ini memang tergantung dari jenis bangunan yang digunakan itu, difungsikan itu seperti apa. Jadi nanti kaitan pondasi ini berupa bobot dari suatu bangunan pada masing-masing titik pondasinya. Nah, kemudian yang kedua nanti akan ada bangunan atas, baik di bangunan gedung ataupun di jembatan ini juga sama ya. Ada yang bangunan bawah, ada yang bangunan atas. Tapi memang item-item pada bangunan bawah dan bangunan atas yang ada di bangunan gedung ini akan berbeda dengan item-item yang ada pada untuk jembatan. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari struktur bangunan yang ada pada zaman modern pada saat sekarang ini. Kalau dulu orang masih belum berkeinginan untuk membangun bangunan berlantai banyak, tapi sekarang semua sudah bisa dengan kemajuan teknologi, termasuk dengan adanya aplikasi-aplikasi yang bisa menghitung besaran-besaran gaya atau momen yang terjadi pada elemen struktural. Nah, begitu juga untuk yang di jembatan ini juga sama. Ada komponen-komponen, misalnya ada bagian pilon atau bagian pilarnya, kemudian ada bagian plat lantai dari konstruksi dari jembatan itu. Nah, begitu juga untuk yang penggunaan material baja ini juga sama. Jadi ada jenis-jenis baja yang digunakan, misalnya untuk bagian kolom menggunakan IBIN, kemudian untuk bagian kuda-kuda misalnya menggunakan IBF. Nah, itu juga untuk bangunan-bangunan yang ada di lepas pantai. Nah, kalau untuk yang di bangunan bawahnya seperti pondasi ini bervariasi sekali ya, ada banyak jenis pondasinya. Misalnya untuk pondasi tapak atau pondasi setempat ini dianggap pondasi yang sederhana untuk bangunan 2 lantai misalnya. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan yang berlantai banyak, ini bisa menggunakan jenis pondasi lain, ataupun bahkan misalnya daerah ataupun tanah yang ada di lokasi tersebut, tanah yang tanah lunak gitu ya. Jadi perlu dilakukan pembuatan media untuk menghubungkan antara bangunan yang akan direncanakan terhadap tanah lunak yang ada jauh di bawah tanah. Itu bisa menggunakan media seperti tiang pancang ataupun cocok gitu. Nah, kemudian jenis pondasi yang untuk tiang pancang terutama ini ada beberapa metode. Yang pertama yang metode tiang pancang, di mana di sini langsung dilakukan pemancangan dengan alat tertentu seperti drop hammer. Tapi ada yang metode lain yang menggunakan sistem morpel. Nah, yang membedakan di sini adalah kalau yang menggunakan tiang pancang, yang perlu menjadi catatan adalah lingkungan yang ada di sekitarnya itu adalah lingkungan yang tidak banyak bangunan-bangunan. Karena memang dengan menggunakan drop hammer atau pancang ini akan menyebabkan getaran pada suatu bangunan, sehingga nanti akan ada efek terhadap bangunan yang ada di sebelahnya. Nah, efek yang terjadi terhadap bangunan berupa retakan-retakan pada bangunan. Nah, untuk mengetahui itu, jika pembangunan ini dilakukan pada daerah yang memang banyak bangunan di sekitarnya, bisa menggunakan sistem morpel. Morpel ini metodenya adalah dengan menggali dulu tanah yang ada di titik pondasi itu, kemudian dimasukin tulangan morpelnya, kemudian baru dilakukan pengecoran. Artinya di sini tidak ada getaran ataupun goncangan yang ada pada metode pertama dengan sistem yang tiang pancang tadi ya. Nah, kemudian yang untuk struktur atas ini akan ada jenis-jenisnya seperti ada kolom, balok, termasuk juga plat lantai. Hal ini yang berkaitan dengan beton bertulang ya, kalau untuk yang terbuat dari beton. Nah, untuk kolom ini ada beberapa jenis jika kita bandingkan, jika bedakan dengan misalnya menggunakan sekang ataupun bagian lingkungan. Ada yang kolom spiral, artinya sekang atau bagian lingkungan itu melingkar ya, dari bawah sampai ke atasnya. Kemudian ada yang berbentuk bujur sangkar, ini yang paling lumrah kita lihat di sekitar kita. Jadi berbentuk bujur sangkar dengan jarak-jarak tertentu. Nah, kemudian untuk yang balok ini juga sama, jadi penentuan dimensi penambang balok, ukuran dari penambang balok ini juga tergantung dari hasil hitungan strukturnya seperti apa. Jadi tidak hanya seperti menebak ya ini ukurannya seperti ini. Jadi memang ini tergantung dari hitungan strukturnya, kita bisa menentukan dimensi penambang baloknya seperti apa, termasuk nanti mengenai tulangan yang akan kita gunakan pada balok tersebut itu menggunakan tulangan berapa. Nah, kemudian juga ada untuk yang plat lantai ini juga sama, ada hitungan strukturnya, yang nanti kita bisa menentukan ketebalan yang diperlukan untuk plat lantai itu berapa. Kemudian tulangan termasuk jarak antar tulangan itu pada jarak yang berapa. Nah, kemudian
kemudian sebenarnya untuk bangunan atasnya ada juga yang dinamakan dengan dinding geser ya. Nah ini biasanya diterapkan untuk yang bangunan berlantai banyak, terutama ini untuk bangunan-bangunan yang ada di daerah yang intensitas gempanya cukup tinggi. Nah, kalau kita memang seperti di Padang gitu ya, memang ada konstruksi dari dinding geser. Mungkin nanti akan ada pembahasan lebih detail dari dinding geser ini. Nah, kemudian selain ini juga nanti akan ada seperti lantai ya, seperti rangka atap. Rangka atapnya juga akan bervariasi. Ada yang rangka atap yang terbuat dari baja profil, ada rangka atap dari baja ringan. Mas juga nanti akan ada rangka atap seperti dak ya, dak yang terbuat dari beton bertulang. Nah, jadi ini merupakan sejarah perkembangan dari struktur bangunan, di mana di awal dimulai dari bongkahan-bongkahan batu besar yang difungsikan sebagai kolom dan balok, kemudian bongkahan batu yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan balok kolomnya difungsikan untuk sebagai posisi dindingnya. Nah, kemudian mulai dikembangkan lagi bagaimana menciptakan sisi keindahan pada bangunan bongkahan batu tadi. Ditemukan berupa relief-relief yang digunakan pada bagian sisi kolom ataupun pada bagian sisi dinding yang pada awalnya berupa hanya bongkahan batu ya. Nah, kemudian juga mulai berkembang lagi dengan bagaimana membentuk lengkungan yang terbuat dari bongkahan batu ini juga, yang mana ini difungsikan sebagai pintu air pada sebuah bendungan. Nah, selain itu sebagai pintu air yang juga difungsikan sebagai jendela kecil ya untuk konstruksi bangunan. Nah, kemudian perkembangan berikutnya adalah bagaimana membentuk batu ini dengan fungsi sebagai atap. Ini terbukti ada penemuan katedral yang ada di Eropa, termasuk juga untuk kubah masjid yang ada di Turki. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan adanya kombinasi penggunaan material lain terhadap struktur bangunan, termasuk mulai dikenalnya penggunaan baja sebagai material bangunan. Nah, seperti yang ada di Prancis, penggunaan menara Eiffel. Jadi Eiffel ini merupakan nama orang penemu ataupun desain dari menara Eiffel itu sendiri. Jadi ini memang dimulai pada abad ke-19. Nah, kalau memang kita lihat di sini banyak skor-skor yang memang kalau kita bandingkan dengan perkembangan ilmu sekarang sebenarnya cukup terlalu boros penggunaan material. Jadi memang misalnya itu memang ada keterbatasan penggunaan teknologi seperti sekarang kan sudah ada software hitungan struktur. Jadi inilah materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terhadap materi kita pada hari ini, silakan. Nah, kemudian sebagai bahan evaluasi, saya akan kirimkan kuis ya yang ada di classroom nanti. Silakan dikerjakan yang berkaitan dengan materi kita di hari ini. Jadi jangan telat dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.